Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum mulai penjelasannya, perkenalkan, nama saya Aisyah Safitri dari kelas 4E dengan NIM 233111166. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi topografi ekstremitas kranialis. Itu dibagi menjadi 3 regio. Yang pertama ada regio scapula-humeri lateral atau sisi luarnya. Yang kedua ada regio scapula-humeri medial atau bagian dalam, dan yang ketiga ada regio antebrachi dan manus. Regio scapula-humeri adalah area anatomi pada bahu yang mencakup tulang belikat atau scapula dan tulang lengan atas atau humerus. Nah, kita lanjut di bagian fascia, ada bagian perak dan kipas. Untuk yang belum tahu, fascia itu adalah pembungkus atau terluar dan juga sebagai fixator ya teman-teman. Fascia membantu menstabilkan dan mendukung otot serta organ-organ di sekitarnya. Ia bertindak sebagai penyangga dan membantu menjaga posisi organ dan otot agar tetap kondusif. Nah, di sini yang pertama ada fascia omobrachialis yang berfungsi untuk menutupi lateral bahu dan lengan. Lalu yang kedua ada fascia antebrachialis yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama fascia superficialis dan yang kedua fascia profunda. Yang ketiga ada fascia carpalis yang terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada fascia carpalis dorsalis dan retinaculum flexorium. Yang keempat ada fascia metacarpalis yang terbagi menjadi 2 juga teman-teman. Yang pertama ada fascia metacarpalis superficial dan fascia metacarpalis profunda. Lalu yang terakhir ada fascia digitalis yang berfungsi untuk mengikat tendon. Lanjut di regio scapula-humeri lateral. Otot di bagian wajah ini disebut dengan musculus cutaneus fasciae. Lalu kita lanjut, di bawahnya ada musculus cercoli, dan di bagian scapula ini ada musculus cutaneus omobrachialis, dan di bagian abdomennya ada musculus cercoli. Fungsinya untuk menggerakkan kulit untuk mengusir parasit seperti nyamuk dan hama. Ini kita lanjut layarnya teman-teman. Di sini yang terlihat seperti segitiga terbalik ini namanya musculus trapezius, bagian pars cervicalis thoracalis. Lalu ada musculus latissimus dorsi. Lanjut di bagian sebelah sini ada musculus brachiocephalisus. Selanjutnya ada musculus omotransversalius. Lalu ada musculus deltoideus. Di sebelah sini ada musculus pectoralis, dan yang terlihat seperti kipas ini namanya musculus serratus ventralis thoracis. Kita lanjut ke lembar berikutnya teman-teman. Di bagian sini namanya musculus rhomboideus di bagian cervix thoracis. Selanjutnya ada musculus latissimus dorsi. Di bagian sini namanya musculus serratus ventralis cervicis. Lalu ada musculus trapezius. Selanjutnya ada musculus brachiocephalicus. Lalu ada musculus pectoralis, dan yang terakhir ada musculus serratus ventralis thoracalis. Selanjutnya yang itu namanya musculus supraspinatus. Lalu ada musculus deltoideus di bagian pars acromialis dan atau scapula. Dan yang ketujuh ada musculus brachiocephalicus. Lanjut di bagian sebelah sini ada musculus infraspinatus. Lalu
ada musculus latissimus dorsi. Di nomor 9 ini ada musculus tensor fascia antebrachi. Lalu ada musculus, lalu di bawahnya ada musculus tricep brachii, caput longo, dan yang terakhir ada tricep brachii. Oke, kita lanjut di regio scapulahumeris medial. Yang pertama ada musculus subscapularis, yang kedua ada musculus teres major, dan yang ketiga ada musculus corabrachialis. Lalu kita review yang ditunjukkan oleh anak panah itu ya, teman-teman. Di anak panah sebelah sini namanya musculus latissimus dorsi. Lalu yang di sebelah sini ada musculus teres major. Di sini ada musculus tricep brachii, caput longo. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada musculus subscapularis. Lalu ada musculus suprascapularis. Selanjutnya ada musculus coracobrachialis. Lalu ada musculus tricep brachii. Yang ini musculus tricep brachii caput medial. Dan yang terakhir ada receptus fibrosus. Lalu di sebelah sini ada musculus extensor carpi radialis, lalu musculus extensor digiti 3 properius, lalu ada musculus extensor digitorium communis, dan musculus extensor carpi obliquus. Di bagian sebelah sini ada caput ulnaris musculus flexoris, digitorum profundi, lalu ada musculus extensor digiti 4 properius, lalu ada musculus extensor carpi ulnaris atau musculus ulnaris lateralis. Kita lanjut. Yang pertama ada musculus extensor digiti 3 properius, lalu ada musculus extensor carpi radialis, lalu ada musculus abductor pollicis longus. Yang keempat ada retinaculum. Ini retinaculum. Dan di sebelah sini ada musculus extensor carpi ulnaris atau ulnaris lateralis. Lalu ada musculus extensor digiti 4 properius. Dan yang ini ada musculus extensor digitorum communis. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Yang pertama ada musculus ex digiti 4 properius, lalu ada musculus extensor carpi radialis. Selanjutnya ada musculus ex digiti 4 properius, lalu ada musculus ex digitorum communis. Yang ini namanya musculus extensor digiti 4 properius. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama ada musculus flexor carpi radialis ini. Lalu ada musculus flexor carpi ulnaris ini. Dan di sebelah sini ada musculus pronator teres, lalu ada musculus flexor carpi radialis ini, lalu ada radius, dan yang terakhir ada retinaculum. Oke, habis. Sekian materi yang bisa saya review, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini membantu teman-teman semua ya.